pada saat itu memang peristiwa kejang itu kalau kita melihat, itu peristiwanya memang mengerikan ya. Iya. Wah, orang tua apalagi yang pertama, Iya. nervous melihat anak-anak kejang, sangat mengerikan sekali. Tetapi meskipun demikian, orang tua harus tenang. Harus tenang ya. Kalau makin panik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurse Elis dalam program podcast Wisata UIT, tempat bincang-bincang sehat yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita kedatangan narasumber, seorang dokter spesialis anak. Langsung saja kita kenalan dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Basir Palu, SPA, MHA, Fiskua. Selamat siang, dokter. siang Bu Elis. Iya. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk duduk bersama kami dalam Bincang Sehat. Sahabat wisata, kali ini kita akan mengangkat topik mengenai kejang demam pada anak. Baik dok, mungkin pertanyaan pertama, dokter bisa dijelaskan seperti apa sih kejang demam pada anak itu, dokter? Terima kasih Bu Elis. Kejang demam pada anak berasal dari kata kejang, demam. Jadi kejang muncul karena demam. Jadi kalau ada anak demam, kemudian muncul kejang-kejang, itu artinya kejang demam. Di dalam proses perjalanannya banyak kasus anak-anak yang mengalami ini sebenarnya. Jadi di masyarakat banyak kasus kejang demam pada anak. Mengenai penjelasan lain mungkin kita akan jelaskan sesuai nanti dengan kondisi waktu. Apa sih sebenarnya kejang demam itu? Bagaimana sebenarnya munculnya? Seperti pertanyaan Bu Elis. Ya mungkin saya jawab sesuai dengan diskusi kita nanti. Ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu dok, umur berapa yang berisiko terjadinya kejang demam pada anak? Jadi mungkin saya lebih sedikit menjelaskan ya bahwa kejang demam itu sebenarnya pada anak ada dua ya. Ada kejang demam sederhana, ada juga kejang demam kompleks. Ya. Kejang demam sederhana biasanya itu dengan tanda-tanda anak kejang itu biasanya di bawah 6 bulan dan di atas sampai 5 tahun. Jadi kalau ada demam, ya kejang. Iya. Jadi kedua biasanya kejang demam itu penyebabnya dari luar otak. Ya. Kemudian biasa ada juga riwayat sebelumnya ada keturunan tidak kejang. Kemudian kejangnya juga tidak terlalu lama, ya mungkin 5 menit. Dan setelah kejang anak baik, sadar lagi. Nah, itu masih tergolong kejang demam sederhana. Tapi kalau yang kompleks, kejangnya itu biasanya muncul masih bayi. Setiap demam kejang. Saya sudah 5 tahun, 6 tahun masih kejang. Nah, itu. Kedua, kejangnya agak lama. Kejangnya lebih sering berulang. Nah, dan biasanya penyebabnya itu biasa berasal dari dalam otak. Itu yang namanya kejang demam kompleks. Jadi ibu-ibu atau kita semua perlu tahu apa ini kejang demamnya sederhana saja atau kompleks, sehingga sikap ibu-ibu dan keluarga menghadapi anak kejang itu bisa terkendali. Ya, saya kira itu. Iya. Mungkin orang tua di rumah banyak yang ingin tahu faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kejang demam pada anak, dokter. Ya. Kalau bicara faktor, anak-anak itu biasanya demam, jadi demam dulu. Kalau ada hal-hal yang memicu dia demam. Pertama bisa demam karena sederhana, mungkin kurang minum saja bisa demam. Kedua, demam bisa karena penyakit infeksi, apakah virus, bakteri,
dan lain-lain bisa membuat demam. Atau demam akibat karena adanya faktor-faktor lain sehingga orang demam. Suhu udara, situasi lingkungan, dan lain-lain. Nah, pada saat seperti ini tidak semua anak kalau demam dia kejang. Nah, kalau dia kejang namanya kejang demam yang tadi saya katakan tadi. Iya. Ada yang sederhana, ada yang kompleks. Jadi kalau ingin lebih ketahui lebih lanjut patofisiologinya kenapa sebenarnya seorang anak yang satu bisa kejang kalau demam, ada yang satu tidak. Atau yang satunya kejangnya, demamnya tidak terlalu tinggi sudah kejang, ada yang tinggi baru kejang. Itu sekedar informasi bahwa otak kita itu dilengkapi dengan sensor demam. Sensor demam. Ada orang sensor demamnya rendah, ada tinggi. Nah, sensor demam rendah itu artinya baru kejang sedikit, baru demam sedikit sudah kejang. Ya. Ada yang demam tinggi baru kejang. Oh, iya. Nah, tergantung dari masing-masing individu. Di dalam otak kita ada namanya termoregulator. Semua orang punya itu. Ya, saya kira itu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya ini sangat menarik sekali. Bagaimana sih orang tua bisa menghindari atau mencegah terjadinya kejang demam pada anak? Apakah harus opname atau mungkin ada alternatif lainnya, dokter? Ya. Perlu kita sampaikan bahwa kejang demam itu adalah suatu peristiwa anak mengalami kejang pada saat demam. Itu frekuensinya di masyarakat atau angka kejang demam pada anak itu sekitar 5-6%. 5-6% dari anak yang demam itu akan mengalami kejang. Ya. Kemudian bagaimana sikap orang tua, bagaimana sikap keluarga kalau ada anaknya kejang. Yang penting tadi itu ingat baik-baik dulu, bisa tidak tenang, ya, tenang, jangan panik. Jangan panik. Yang kedua bisa cepat mengatakan ini kejadian demam biasa, ini kejadian demam sudah memang biasa tadi cepat sembuh dan seterusnya. Kemudian umurnya antara umur di atas 6 bulan 5 tahun, di situ dia proses kejangnya. Ya, pada saat itu memang peristiwa kejang itu kalau kita melihat itu peristiwanya memang mengerikan ya. Wah, orang tua apalagi yang pertama nervous melihat anak-anak kejang sangat mengerikan sekali. Tetapi meskipun demikian orang tua harus tenang. Harus tenang ya. Kalau makin panik anak-anak makin ya kejangnya juga mungkin menjadi lebih. Jadi tenang, cepat atasi demamnya dulu secara sederhana, ambil sapu tangan, air hangat, letakkan di dahinya, di ketiaknya, pangkal pahanya. Lakukan dulu itu. Kemudian kalau bisa jangan semua berkerumun. Waduh. Satu rumah itu 10 orang berkerumun di dekat anak. Anaknya tambah kejang. Tambah kejang ya. Nah, saya kira kemudian kalau ada anak kejang, ada orang tua suka masukkan cepat jarinya di mulutnya, jangan, itu tangan bisa putus itu, digigit. Jadi saya kira jangan mencoba memasukkan sesuatu benda yang bisa berbahaya. Ya. Nah setelah itu kalau kejangnya masih bertahan, masih berlanjut. Tadi dikatakan sederhana kalau kurang 5 menit atau 5 menit. Tapi kalau sudah lama berlanjut, ya secepatnya sambil melakukan tadi pendinginan, itu secepatnya mencari bantuan mungkin ke rumah sakit, puskesmas atau sarana kesehatan yang terdekat. Dan tadi itu kalau orang tua sering sekali justru yang orang tuanya itu yang memberi informasi, panik kita. Dia panik sehingga kita tanya, kira-kira berapa lama kejang? Wah 30 menit. Wah itu karena dia panik. Ya, jadi saya kira tenang. Nanti kalau selanjutnya bisa minta pertimbangan dokter apakah ada obat ya bisa untuk di rumah. Nanti kita jelaskan apa keuntungan dan kerugiannya pemberian obat-obat itu. Saya kira itu ya. Oh iya, dokter. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ini mungkin sangat penting buat ibu-ibu di rumah.
bagaimana sih orang tua bisa menghindari, mencegah terjadinya kejang demam, dan hal apa saja yang orang tua harus lakukan agar anaknya bisa tertolong jika terjadi kejang demam di rumah, dokter? Ya, artinya orang tua dulu yang harus memang ditenangkan. Iya. Orang tua yang harus banyak informasi tentang apa itu kejang demam. Iya. Dan sekarang informasi ini bisa diperoleh di mana-mana. Sekarang sudah mulai mudah kita mengetahui itu. Kalau ada anak kejang, tadi setelah saya jelaskan bahwa lakukan langkah-langkah sederhana, maka sebaiknya kalau tadi masuk di luar dari kriteria kejang demam sederhana, sebaiknya bawa ke rumah sakit terdekat, minta pertolongan. Dan kalau misalnya kejang demam itu dikatakan bagaimana kejang demam berbahaya atau tidak, sebabnya kejang demam sederhana itu hampir seluruhnya tidak menimbulkan masalah, ya. Yang kita kadang-kadang ada gejala jangka panjang itu kalau kejang demam biasanya menjadi epilepsi. Kalau kejang demam kompleks bisa menjadi epilepsi. Bisa terjadi gangguan juga pada perilaku, pada emosi, pada inteligensi anak-anak. Itu bisa terjadi. Keluhan-keluhan sakit kepala sering muncul. Nah, itu semua gejala-gejala yang biasa terjadi pada saat anak pada umur-umur lanjut nanti. Saya kira itu, dan sebagai tambahan mungkin apakah perlu obat? Iya. Untuk supaya begitu anak yang memang sering kejang kita langsung kasih obat. Memang dulu-dulu itu pernah kita memberi memang obat. Anak-anak itu disiapkan di rumah obat demam, ya, paracetamol harus ada. Bisa ibuprofen. 2 obat demam ini sekarang yang lebih diajukan kalau menurunkan demam pada anak. Golongan paracetamol dan golongan ibuprofen itu ada di rumah. Kemudian bahkan ada sekarang mau agar di rumah ada obat yang namanya stesolid diberikan di pantat. Itu sudah hampir semua ibu-ibu itu sering sudah menyiapkan itu. Memang tidak mudah mendapatkan stesolid, tapi kalau sudah melalui konsultasi dokter, biasanya dokter juga memberikan obat demam, kemudian penghilang kejang. Namun sebenarnya literatur terakhir mengatakan obat-obat ini tidak terlalu signifikan manfaatnya kalau untuk mencegah kejang, ya. Tapi untuk mencegah jangan demam atau menurunkan demamnya, itu memang obatnya ada, ya. Saya kira itu, ya. Baiklah dok, pertanyaan terakhir, apa sih dampak dari kejang demam yang sering terjadi pada anak, dok? Ya. Yang sering mengalami kejang demam. Pengalaman saya menghadapi ibu-ibu atau keluarga dengan anak yang kejang-kejang, itu selalu takut apa nanti anak ini menjadi epilepsi, dok. Nah, itu pertanyaan. Seperti yang saya katakan tadi, kira-kira kejang demam sederhana itu tidak terjadi epilepsi. Yang kejang demam kompleks kira-kira 5-10% memang akan berkembang jadi epilepsi. Sehingga orang tua kadang kalau anak pertama memang, ya, tapi kadang-kadang kalau anak kedua mungkin ada yang kejang, dia sudah tenang biasanya, karena ternyata juga tidak ada dampak berarti di kemudian hari. Kalau orang tua yang masih baru, pengalaman saya yang muda-muda, wah itu anak pertama lagi, waduh itu nervous betul, panik. Nah, tapi kalau sudah ketiga, keempat, biasanya sudah mereka pengalaman, ya, jadi jadi saya kira itu sesuatu yang kita bisa petik dari kejang demam, ya. Saya kira masih ada. Sudah ada. Nah, sahabat wisata, tadi kita sudah mendengarkan beberapa hal tentang kejang demam pada anak. Jika terjadi kejang demam pada anak, yang pertama, orang tua tidak boleh panik. Lakukan pertolongan pertama dengan kompres menggunakan air hangat, bisa melonggarkan pakaiannya, terus tidak boleh berkerumun.
Dan apabila kejangnya masih berlangsung lama, segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi yang sangat lengkap dari dokter spesialis anak kami. Baik dok, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua dan sahabat wisata di rumah? Ya, saya kira cukup tadi rangkuman Anda dalam menutup pertemuan. Saya kira sudah cukup bagus ya. Dan yang terpenting tadi memang orang tua tenang ya. Lakukan tindakan-tindakan yang sederhana, menurunkan panasnya, letakkan di tempat tidur yang santai, jangan dikerumuni dan seterusnya. Kalau kejangnya berlangsung terasa agak lama, ya segera cari pertolongan ke fasilitas yang terdekat. Dan terakhir dari saya, informasi terhadap kejang demam itu sebenarnya sudah bisa diakses banyak ya. Jadi harapan saya kepada keluarga, ibu-ibu ya, cobalah mengakses apa itu kejang demam dan seterusnya supaya kita ada pengetahuan dan sikap kita menjadi lebih tenang. Oke sahabat wisata, kami di podcast wisata sangat membutuhkan dukungan dari sahabat wisata semua. Sahabat wisata bisa mengirimkan kami pesan melalui WA, DM kami di Instagram Rumah Sakit Wisata UIT mengenai hal apa saja yang perlu kami bincangkan di podcast kami. Sahabat wisata juga bisa bertanya seputar pelayanan dan kesehatan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan kami jawab, dan pertanyaan yang paling banyak akan kami bahas selanjutnya di program Tanya Dokter Podcast Wisata. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya dokter. Terima kasih.